apa? Mulai dari selalu saya kalau ada produk baru minta pendapat ke pengunjung, dan jika mereka yakin dengan pendapatnya dan itu adalah baik, maka selalu akan saya turuti. Ini contoh kecil. Eksekusi. Kecil, misalnya bubur kacang hijau, Mas Komar ini sendoknya api, sendok bebek. Saya kadang-kadang jujur nggak kepikir. Saya bilang sama beliau, besok sampean kesini udah ada sendok bebek. Ya begitu. Ada satu sohib Mbak Ibu yang luar biasa, itu ngomong, Mas Komar, rotinya tuh bagusnya dipanggang dulu biar keras, ada krenyes-krenyesnya. Oh gitu ya Mbak? Ya udah, besok Mbak Ibu kesini rotinya udah kepanggang. Saya buat sebaik-baiknya. Enggak, akhirnya produk itu sebenarnya awalnya jujur, karena yang saya bisa masak cuma bubur. Daripada pusing-pusing kepala saya. Tetapi evaluasinya itu pengunjung. Nah itu yang saya gunakan. Jadi dengan berbagi dan nyuwun pendapat, ini bisa berjalan dengan baik. Nah sampai satu titik akhirnya saya bilang juga ke pengunjung, kita inginnya berbagi, tapi ternyata secara praktikal emang harus dalam bentuk kelembagaan. Makanya ada yang, Mas Komar bikin ini. Oke, siap, kita bikinkan. Supaya lebih masif ya untuk berbaginya. Misalnya bagaimana cara berwirausaha. Kebetulan saya ngertinya cuma kopi, coklat, di teh, dan lain-lain itu saja. Nah karena yang lainnya, karena itu nanti kita akan menggandeng dong, kayak Mas Ilham nih, bikin konten-konten. Saya nggak tahu nih gimana caranya kan. Jadi ya nanti kita akan belajar sama Mas Ilham, Mas Rian itu di balik layar dia, behind the scene, ya kan. Nanti di akhiran ada tampilan wajahnya lah ya. Ini pokoknya kontennya happy aja. Kalau kurang bagus tolong di di kolom komentar. Komentarin aja lah ya. Dievaluasi bareng-bareng ya. Gitu Mas Ilham. Jadi saya melihat Mas Ilham ini punya potensi luar biasa. Semoga nanti yang nonton channel ini bisa lihat Mas Ilham ya. Beliau ini sebenarnya kalau di tracking udah cukup baik sebenarnya. Luar biasa. Mungkin memang perlu perbaikan di beberapa hal. Nah nanti kami akan kolaborasi. Tinggal dipoles kanan kiri depan belakang. Udah jadi nih barang, ya kan? Nah, jadi ini udah komplit di usia yang segini. Mas Ilham baru berapa umurnya? 26. Oh 26. Ini 17 ya. Artinya luar biasa. Kebayang nggak kalau ketemu beliau lagi nanti di usia 46? Jadi apa ini? Ya kan? Kebayang nggak? Artinya saya dulu umur 26 belum begini. Tidak semandiri ini ya. Saya sampai umur 40 itu ya pegawai betul. Nah ini beliau sudah lebih maju 14 tahun dari saya. Artinya kalau saya melihat sebenarnya kesuksesan itu udah ada di depan mata. Tinggal lagi memang polesannya, rem gaspol, ini yang perlu ditentukan, kapan ngerem, kapan ngegas, kapan ganti gigi ya. Nah ini yang perlu mungkin nanti ada sedikit mentoring, karena ini yang sebenarnya nanti mau dibangun Mas Ilham. Jadi nanti entrepreneur sekolah yang dibangun oleh Wow, nah itulah yang nanti mementoring. Jadi Mas Ilham banyak belajar dari kegagalannya untuk menuju sisi suksesnya. Nah ini yang diduplikasi ke teman-teman yang lain ya. Karena jujur kami sudah meriset, itu ada 124 bisnis turunan sebenarnya dari kopi saja. Nah itu valuasinya bisa triliunan ya. Cuman karena memang ini nggak digarap, orang hanya mengenal kopi, just kopi tok ya. Padahal lebih dari itulah ya. Nah ini yang nanti dikolaborasikan Mas Ilham. Mudah-mudahan sih ke depan gila banget. Amin. Gila banget. Dan nanti kan habis lebaran aja ya, ada kelasnya Mas Ilham. Ini kelas
kelas mak-mak nih mau bikin Ditembak konten. guys. Woi, gampang ternyata. Nggak sesulit itu. Versi kita ya. Jadi bukan yang bukan artinya gampang itu bukan enggak. Tidak terlalu sulit untuk bisa membuat konten versi masing-masing ya. Benar. Jadi nanti kalau mau lebih baik lagi terus belajar dan Mas Ilham juga kalau sering sharing dia juga akan meningkatkan ilmunya dan kita juga akan menerima akibatnya. Ya, gitu Mas Ilham. Wow. Oke dah, oke. Aku ini udah gak bisa ngomong lagi nih, Pak. Jadi apa lagi yang mau Bapak tanyain? Tentang Ilham. Mas Ilham, ada satu hal dulu yang saya secara pribadi karena sibuknya kerja bukan sedikit ya, banyak melupakan keberadaan keluarga. Nah ini juga yang sebenarnya jujur saya juga harus banyak belajar dengan teman-teman UMKM dan saya banyak belajar sekali jujur, makanya sering saya bilang saya banyak belajar. Saya baru bisa belajar ini ternyata setelah umur 40 sebenarnya. Jadi saya melihat bagaimana kesinambungan antara bisnis dan family. Ya. Nah, quality time saya lebih baik setelah umur 40. Setelah saya sakit sembuh dan saya bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, Mas Ilham sebenarnya sudah bisa memulai itu. Bahkan sebenarnya sudah ngajarin saya sebenarnya. Dan saya ini modal yang luar biasa. Mas Ilham melihat keluarga itu, mohon maaf, keluarga itu dalam artian keluarga intinya Mas Ilham itu seperti apa sih? Kalau ngomongin keluarga ya, Pak. Kalau dibilang keluarga itu kita mandangnya seperti apa, itu susah banget dijelasinnya, Pak. Jadi kayak istri ya, orang tua dan istri gitu. Yang ngedukung saat kita pertama kali jatuh itu mereka. Bener. Aku itu udah berapa kali gitu ya, jujurnya nangis gitu ketika gagal gitu ya. Kayak waktu istriku itu hamil, hamil anak pertama, dan dia tahu tuh aku udah resign dari kerjaan dan itu nggak punya pemasukan sama sekali. Akhirnya aku bilang ke dia, boleh nggak aku minjem duit ke kamu buat buka gorengan gitu. Ya dia tanpa basa-basi dia langsung butuh berapa gitu, padahal dia nggak ada. Aku sih butuhnya sekitaran 2 juta. Langsung besoknya dikasih sama dia 2 juta. Ternyata dia minjem. Itu dia ceritain ketika aku udah ketemu Krebi. Semua itu dibongkar sama dia ketika aku udah ketemu Krebi gitu kan. Dia ternyata minjem dan dia nggak bilang sama aku kalau itu minjem. Dia dikasih aja nih, buka. Selang sebulan hilang duit itu. Gagal. Iya. Gorengan yang aku buat itu memang terbakar akhirnya ya. Aduh. Bukan tergoreng dan gosong. Akhirnya utang lagi nambah. Iya. Yang ada di apa ya, yang selalu support tuh ya langsung muncul itu istri dan orang tua. Betul. Mereka langsung nunjukin, udah nggak apa-apa. Ya udah, namanya juga usaha kan. Jadi menurutku kalau digambarkan secara gamblang Sulit ya. Sulit. Tapi itulah pentingnya keluarga ya. Sampai ya nggak ada dalam otakku gitu. Ya yang ada itu, ternyata ini besar banget. Bayangin gitu kan, seorang perempuan dinikahin sama laki-laki yang harusnya bahagia gitu kan. Iya. Tapi ini ada anak laki-laki yang datang ke rumahnya minta dia, akhirnya dinikahin, terus diajak susah. Dan dia sabar. Mau ya. Makanya aku berapa kali nangis gitu kan, kalau ngomongin soal istri sama orang tua itu nangis. Pernah ketahuan sama dia, Pak, di kamar. Kenapa kamu nangis gitu kan? Aku secara spontan langsung aku peluk, aku bilang gini, maaf ya, udah bikin kamu susah. Dan jawabannya yang paling buat aku tenang apa, Pak? Nggak apa-apa, namanya kan kita udah nikah. Semua harus kita laluin bareng-bareng gitu. Setuju.
luar biasa itu. Ya aku langsung nggak bisa ngomong, yang ada cuman netes saja air mata. Akhirnya yang bukan buat aku nyesel ya, tapi bikin aku rasanya bersalah banget itu ketika istriku hamil pertama dan itu keguguran gitu kan. Keguguran waktu itu dia selama seminggu sebelum keguguran dia itu minta, sayang beliin aku martabak dong. Aku cuma bisa bilang apa, nanti ya tunggu aku gajian. Padahal dia tahu aku nggak kerja, tapi aku cuma bisa ngomong gitu, tunggu aku gajian, dan dia ngiyain. Wah, Keren banget ya. ah, Pengunjung channel Ilham Ayu, session berikutnya saya akan menampilkan sang nyonya. Penasaran kan? Tunggu lagi di sini. Karena ini luar biasa menurut saya. Karena kenapa harus ada sisi lain dari bisnis yang kita kulik ya. Bukan soal bagaimana treatment bisnis itu bisa berkelanjutan, bla 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 bla. Is usual, biasa saja. Karena jatuh bangunnya bisnis itu kayak mainan roller coaster ya, kapan di atas, kapan di bawah, kapan. Tetapi yang paling penting bagaimana dukungan keluarga. Ini yang sebenarnya membuat seorang pengusaha akan jadi fighter. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa dukungan pengusaha keluarga ini sangat penting untuk pengusaha supaya dia terus berjuang sampai sebenarnya tidak ada kata berhasil ya. Karena menurut saya semua berproses. Jadi kalau kita sudah berhasil selesai sebenarnya. Dan kalau sudah selesai game. Ya, jadi nikmatnya itu karena sebenarnya tidak ada kata berhasil sebenarnya. Yang ada berproses. Nah, ini melihat Mas Ilham luar biasa. Saya minta betul nanti di channel berikutnya ini nyonya harus tampil. Karena menurut saya ini penting. Edukasi ke pasangan ya. Pasangan pengusaha-pengusaha lain supaya bisa melihat ngapalah Mas Ilham ini nggak ganteng-ganteng amat, nggak punya duit, bener. si nyonya masih mau. Ini kan keren. Dan alhamdulillah sekarang udah punya duit loh. Ntar lagi punya lagi. Gajian bener dia. Amin. Jadi artinya nggak sia-sia tuh si Mbak mensupport Kang Ilham ya. Pantengin betul ini session berikutnya. Tapi ini akan saya balik lagi ya. Saya wawancara sama nyonyanya. Jadi saya nggak diwawancari Mas Ilham ya. Karena ini penting sekali. Karena nanti di channel Ilham Ayu ini kita akan membangun bahwa keberhasilan seorang pengusaha itu support terpenting adalah keluarga. Internal. Siapa itu keluarga? Nah, pelan-pelan kita kulik. Karena seorang Ilham tidak akan bisa besar jika support keluarganya nggak optimal, maksimal. Sama seperti saya juga ada seorang wanita yang superwoman yang seperti tadi mau diajak susah, kalau diajak senang banyak banget. Ini persoalannya mau diajak susah yang repot ini kan. Jadi begitu Mas Ilham. Siap. Session ini kita tutup dengan jangan lupa pantengin ya, subscribe, share channel Ilham Ayu. Nanti teman-teman juga dapat notifikasi akan ada Part scene selanjutnya yang luar biasa loh. Tidak hanya tentang Warkop, ini Ilham Ayunya ini yang penting kalau menurut saya. Ya. Ini akan berseri-seri dan kita akan bedah sedalam-dalamnya tentang seorang Ilham. Oke. Mas Ilham. Oke. Kita tutup acara ini dengan wow. Oke guys, ini bukan gue yang wawancarai, malah gue yang terwawancarai ini. Wow.